Halo semuanya, saya Gato Gerardo Aquino, CEO dari perusahaan Lupify. Dengan latar belakang pendidikan sarjana teknik industri dan magister finance dari Universitas Indonesia, saya percaya bahwa efisiensi industri dan kelanjutan lingkungan harus berjalan beriringan. Lupify adalah sebuah platform smart waste management dengan tagline menutup siklus menambah nilai. Kami hadir dengan satu tujuan besar, yaitu membangun sistem pengolahan sampah yang cerdas, terintegrasi, dan bernilai ekonomi. Melalui aplikasi WasteCycle, kami menghubungkan masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola limbah dalam suatu ekosistem digital agar proses pemilihan, penjemputan, dan pemanfaatan sampah menjadi lebih efisien dan transparan. Sesuai tagline kami, Lupify tidak hanya ingin menyelesaikan masalah sampah yang ada di Indonesia, tetapi menutup siklus limbah menjadi sumber daya yang baru, mendorong terciptanya ekonomi sirkular dan lingkungan yang berkelanjutan. Visi kami adalah membangun ekosistem pengelolaan sampah berbasis teknologi yang mengutamakan siklus yang berkelanjutan. Kami fokus pada 4 hal utama, yaitu yang pertama, inovasi digital dan edukasi masyarakat, agar semua memahami nilai ekonomi dari sampah. Yang kedua, menjamin pasokan bahan baku daur ulang yang bersih. Yang ketiga, membangun nilai ekonomi dari limbah. Dan yang keempat, mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan hijau. Mengapa sekarang? Sekarang karena Indonesia menghadapi situasi darurat sampah. Setiap tahun, kita menghasilkan lebih dari 34 juta ton sampah. Namun, hanya 33% saja yang terkelola dengan baik. Semua plastik menumpuk, sementara kesadaran masyarakat memilah sampah masih sangat rendah. Di balik masalah besar ini, kami melihat bahwa peluang besar ada di sini. Lupify menghadirkan Smart Bin dan layanan antar jemput sampah berbasis langganan yang memudahkan masyarakat sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru. Kami ingin merubah masalah sampah jadi peluang, menutup siklus limbah, dan menciptakan masa depan yang hijau, bersih, dan bernilai. Perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil dan konsisten. Dengan itu, Lupify ingin menjadi bagian dari langkah kecil itu. Halo semua, perkenalkan saya Bertus Masarino Putra, CEO dari Lupify. Kami berkomitmen untuk mencapai ekosistem pengolahan sampah berbasis teknologi yang inovasi dan berkelanjutan. Melalui inovasi digital dan edukasi masyarakat, kami berusaha memastikan pasokan bahan baku daur ulang yang bersih dan membangun nilai ekonomi dari sampah demi lingkungan yang lebih bersih dan sehat di masa depan. Masalah yang pertama, timbulnya sampah di Indonesia 30 ton per tahun, TPA open dumping 9,057 ton per tahun. Sampah tidak berkelola itu 66,91%, pengaruh sampah 1,39%, berupa sampah organik, pencemaran lingkungan, pengolahan sampah yang belum efektif, rendahnya pengetahuan alam memilih sampah, kurang pasokan bahan baku. Dari permasalahan tersebut, kami melihat bahwa teknologi dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasinya. Oleh karena itu, saya Octaviana sebagai CTO dari Lupify ingin memperkenalkan bagaimana Lupify melalui aplikasi WasteCycle hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama, kami menghadirkan Smart Bin atau tempat sampah pintar berbasis Internet of Things yang dilengkapi sensor untuk menimbang dan memilah sampah secara otomatis. Smart Bin ini ditempatkan di berbagai lokasi strategis agar mudah diakses oleh masyarakat luas. Kedua, kami menyediakan layanan jemput sampah, solusi bagi masyarakat yang sibuk atau belum memiliki akses ke Smart Bin. Dengan sistem berlangganan, pengguna dapat menjadwalkan penjemputan sampah langsung dari rumah mereka. Melalui dua solusi ini, Lupify mempermudah kehidupan masyarakat sekaligus membantu mengurangi timbunan sampah di lingkungan. Untuk memastikan solusi kami dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata, Lupify menerapkan 4 model bisnis utama sebagai fondasi operasional kami. Pertama, Smart Bin. Masyarakat memindai QR Code pada Smart Bin menggunakan aplikasi WasteCycle lalu memasukkan sampah ke dalam Smart Bin, yang dimana Smart Bin akan secara otomatis menimbang dan mencatat data sampah dan mengkonversikannya menjadi poin digital yang langsung masuk ke akun pengguna, dan poin tersebut dapat ditukar menjadi pulsa, voucher, maupun saldo e-wallet. Kedua, paket langganan. Kami menghadirkan 2 paket layanan,
jemput sampah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang pertama, paket basic dengan harga Rp25.000 per bulan dengan 2 kali penjemputan. Kemudian paket premium dengan harga Rp50.000 per bulan dengan 4 kali penjemputan. Melalui sistem berlangganan ini, masyarakat dapat menjadwalkan penjemputan sampah langsung dari rumah mereka dengan mudah. Ketiga, daur ulang. Sampah yang dikumpulkan dari smart bin dan layanan antarjemput diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti paving block, furniture daur ulang, dan produk upcycle lainnya. Dengan cara ini, Lupify ikut berperan dalam membangun ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Keempat atau terakhir, kerjasama dan program CSR. Lupify menjalin kerjasama dengan sekolah, perusahaan, dan pemerintah, kemudian melakukan kampanye kesadaran lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Sebagai CMO, saya ingin menunjukkan seberapa besar potensi pasar yang bisa kami tinjau oleh produk kami. Berdasarkan data, terdapat lebih dari 72 juta rumah tangga di Indonesia, 430.000 sekolah, 65,5 juta pelaku UMKM, serta sekitar 5.500 perusahaan besar yang beroperasi. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pasar di Indonesia sangat luas dan beragam, mulai dari individu, institusi, pendidikan, hingga pelaku usaha besar. Melalui strategi pemasaran yang tepat, kami melihat peluang besar untuk memperkenalkan produk kami ke berbagai segmen tersebut. Fokus kami adalah meninjau strategi pasar dengan pendekatan digital dan kolaboratif, sehingga brand kami dapat dikenal luas dan memberikan solusi nyata bagi kebutuhan mereka. Agar Lupify dapat dijalani secara efektif dan mampu bersaing di pasar, maka dilakukan serangkai strategi pemasaran dan ekspansi yang terencana. Kami menerapkan strategi seperti pemasaran digital melalui edukasi daur ulang atau konten video pendek, challenge, dan storytelling melalui platform sosial media seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan sejenisnya. Dengan misi harian leaderboard birthday pengguna serta program referral untuk ajak teman atau keluarga, kolaborasi komunitas lokal melalui kemitraan dengan RT RW, PKK, Karang Taruna, serta pengumpulan massa atau gerakan Zero Waste Community, edukasi sekolah atau UMKM dengan melaksanakan workshop pemilihan sampah atau daur ulang serta pelatihan UMKM untuk daur ulang sampah. Bak sampah tradisional itu masih manual, tidak terintegrasi teknologi, berbatas pada komunitas tertentu. Yang kedua, startup digital sudah terintegrasi secara digital, tetapi fokusnya masih berlebihan dan biayanya relevan mahal. Perkenalkan, saya Mario Rafael Livin Junior. Saya sebagai CEO dari Lupify. Saya memiliki latar belakang pendidikan sarjana teknik industri dari Institut Teknologi Bandung dan didukung oleh pengalaman profesional saya selama 2 tahun di bidang supply chain dan logistik di startup teknologi. Di Lupify, saya memegang tanggung jawab penuh atas seluruh operasional dan eksekusi lapangan perusahaan. Izinkan saya untuk memperkenalkan jajaran tim inti yang bertanggung jawab atas eksekusi visi Lupify. Sebagai CEO, kami memiliki Bapak Alberto Gerard de Aquino yang menjadi pemimpin strategis kami dengan pengalaman 7 tahun sebagai VP of Business Development. Kemudian ada saya sendiri, Mario Rafael Livin Junior, sebagai COO, bertanggung jawab penuh atas seluruh operasional, supply chain, dan eksekusi lapangan. Didukung oleh pengalaman saya di bidang logistik startup teknologi. Di sisi teknologi, kami memiliki Ibu Octaviana sebagai CTO. Beliau adalah arsitek platform digital kami dengan 8 tahun pengalaman sebagai senior software developer di Green Tech Solution. Untuk menjaga stabilitas finansial kami, didukung oleh Bapak Jeremy Bryan sebagai CFO yang memiliki pengalaman 2 tahun sebagai analisis keuangan Bank BCA. Dan yang terakhir, Bapak Albertus Marcelino Putra sebagai CMO kami yang memimpin strategi pemasaran, edukasi, dan branding perusahaan. Dengan pengalaman sebagai Brand and Sustainability Campaign Manager
di perusahaan FMCG multinasional. Kami adalah tim yang menggabungkan antara keahlian operasional, teknologi, finansial, dan pemasaran untuk memastikan Loopify berjalan secara efisien dan scalable. Selanjutnya, mari kita bahas pencapaian kami. Pencapaian kami ini adalah bukti validasi model bisnis kami di lapangan. Seperti yang kita lihat, dalam tahun ketiga operasional kami, Loopify telah berhasil menjangkau lebih dari 200.000 pengguna di beberapa kota besar dengan ARPU atau pendapatan rata-rata per pengguna di angka 250.000 per tahun. Kami berhasil membukukan pendapatan yang signifikan, yaitu mencapai 35 hingga 50 miliar rupiah. Dari sisi operasional, yang merupakan fokus utama saya, kami telah berhasil mengelola 5.000 ton sampah agar tidak berakhir di TPA. Kami juga telah sukses memperkenalkan produk daur ulang seperti paving block dan membangun kemitraan strategis dengan komunitas, sekolah, dan UMKM. Semua ini kami capai dengan tetap menjaga margin keuntungan di angka 20%. Pencapaian ini menegaskan bahwa model bisnis kami tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga secara finansial dan siap untuk menjadi fondasi untuk ekspansi ke jutaan pengguna di tahun berikutnya. Untuk mencapai target pendapatan tersebut, fondasi utamanya adalah pertumbuhan pengguna yang agresif, namun terukur. Kita dapat melihat proyeksi penggunaan Loopify untuk 3 tahun ke depan. Sebagai penanggung jawab operasional, saya memastikan bahwa infrastruktur dan supply chain kami siap untuk mendukung pertumbuhan ini. Kami memproyeksikan 200.000 pengguna pada tahun 2025. Dengan sistem yang telah teruji, kami akan melakukan skalabilitas layanan untuk mencapai 500.000 pengguna pada tahun 2026. Dan kami targetkan untuk melayani 1 juta pengguna pada tahun 2027. Pertumbuhan ini didukung oleh beberapa faktor, seperti ekspansi operasional. Pertumbuhan pengguna tidak hanya terjadi di satu kota. Target pertama 200.000 pengguna secara spesifik terikat pada rencana ekspansi operasional ke 5 kota besar di Indonesia. Ini adalah pendorong utama pertumbuhan skala besar. Yang kedua, pemasaran digital dan edukasi massal. Untuk menjangkau 70 juta rumah tangga, strategi pemasaran digital dan edukasi yang agresif sangat diperlukan. Kampanye digital menggunakan media sosial yang relevan seperti Instagram, TikTok, WhatsApp untuk edukasi daur ulang. Konten, fokus pada konten storytelling dan video challenge untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik. Program referral, mendorong pertumbuhan organik melalui program ajak teman atau keluarga. Dengan target tersebut akan dicapai dengan ekspansi operasional ke 5 kota yang didanai, dikombinasi dengan akuisisi massal melalui sekolah atau perusahaan, dan didukung oleh pemasaran digital serta program komunitas untuk memastikan pengguna tetap aktif. Sebagai Chief Financial Officer, seizinkan saya memaparkan kondisi proyeksi finansial serta strategi ekspansi Loopify. Pada 2023, tahun pertama operasional, Loopify berhasil meraih 20.000 pengguna awal. Pendapatan tercatat di kisaran 3-5 miliar rupiah dengan margin negatif antara 50-80%. Hal ini wajar karena fokus utama kami adalah validasi model bisnis dan akuisisi pengguna. Tahun 2024 menjadi fase transisi. Jumlah pengguna tumbuh menjadi 100.000, pendapatan meningkat ke 15-20 miliar, dan margin mulai positif di angka 10%. Rata-rata pendapatan per pengguna pada tahap ini berada di kisaran 150-200.000 per tahun, mencerminkan monetisasi awal yang sehat. Sepanjang 2025, Loopify telah mencapai 200.000 pengguna aktif dengan pendapatan mencapai 50 miliar rupiah dan margin 20%. Rata-rata pendapatan per pengguna meningkat menjadi 250.000 per tahun, menegaskan bahwa pertumbuhan pengguna dapat dikonversi menjadi pendapatan berulang yang stabil, dan tahun ini menjadi fase konsolidasi di mana Loopify membuktikan model bisnis yang berkelanjutan. Kedepan pada tahun 2026, pengguna diproyeksikan mencapai 500.000 dengan pendapatan 125 miliar rupiah dan margin 25%. Pertumbuhan ini akan didukung oleh ekspansi ke kota-kota menengah setelah sebelumnya kami berhasil membangun basis kuat di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan Yogyakarta. Diversifikasi produk, daur ulang, dan efisiensi operasional juga akan memperkuat profitabilitas.
Pada tahun 2027, Lupify menargetkan 1 juta pengguna aktif dengan pendapatan mencapai 250 miliar rupiah dan margin 30%. Rata-rata pendapatan per pengguna tetap terjaga di kisaran 250.000 per tahun, menunjukkan konsistensi monetisasi di skala nasional. Pada tahap ini, Lupify tidak hanya beroperasi di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga memperluas jangkauan ke daerah kecil dan terpencil melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, BUMDes, dan komunitas lokal. Strategi ini memastikan bahwa Lupify menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat luas, tidak hanya di kota besar. Untuk mewujudkan proyeksi ini, kami membutuhkan pendanaan sebesar 30 miliar rupiah. Dana ini akan dialokasikan untuk 40% pengembangan teknologi SparkBin, 35% ekspansi ke 3 kota baru, serta 25% operasional dan pemasaran. Dengan pendanaan ini, Lupify dapat mempercepat pertumbuhan pengguna dari 200.000 saat ini menjadi 1 juta pada tahun 2027, sekaligus meningkatkan margin keuntungan hingga 30%. Dengan capaian hingga 2025, proyeksi ke depan dan strategi ekspansi yang inklusif dari kota besar ke kota menengah hingga ke daerah kecil, kami menegaskan bahwa Lupify memiliki fondasi finansial yang sehat, potensi pertumbuhan yang besar, serta komitmen untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus dampak lingkungan yang signifikan bagi Indonesia. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan memberi kami kesempatan untuk menjelaskan tentang perusahaan Lupify kami. Jika Bapak dan Ibu berkenan untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan perusahaan kami, atau hanya ingin sekedar mengetahui tentang perusahaan kami, silakan hubungi email lupify@gmail.com atau nomor telepon 0213 4503. Mari wujudkan Indonesia yang lebih bersih bersama Lupify.